Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini nanti dekatnya di surga. Fa asyara bi isbi'aihi, Nabi menunjuk dua jarinya, as-sababah jari telunjuk, wal wusta jari tengah, wa farraja bainahuma, Nabi menjarangkan antara keduanya. Beginilah dekatnya orang Kopayapi Nur Rohim nanti di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat adalah orang yang bersodako. Orang yang paling dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW nanti di surga adalah orang yang bersolawat. Kalau amalan lisannya solawat, kalau amalan hartanya sodakoh. Jadi dua-duanya betul apa salah? Betul. Maka nanti di antara semua orang Lampung yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah warga desa Sungai. Sungai apa namanya? Sungai Langka. Memang langka ini memang. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa rendang. Sudah lama saya ceramah, baru di sini ada tiang berbuah pisang. Memang langka-langka semua. Pohonnya pohon durian, tapi buahnya buah salak. Semoga yang sudah bersedekah istiqomah bersama Kopayapi Nur Rohim insyaallah. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini nanti dekatnya di surga. Fa asyara bi isbi'aihi, Nabi menunjuk dua jarinya, as-sababah jari telunjuk, wal wusta jari tengah, wa farraja bainahuma, Nabi menjarangkan antara keduanya. Beginilah dekatnya orang Kopayapi Nur Rohim nanti di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Ini Kopayapi jangan cuman ada di Sungai Langka. Mudah-mudahan Kopayapi menyebar ke seluruh provinsi Lampung. Mudah-mudahan semangat sedekah seperti Kopayapi lakukan ini menyebar sampai ke Riau. Nanti saya minta resepnya ke Abah Kiai Edi Maulana. Beliau penasehatnya, pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran Darus Saadah. Orang yang mau dekat dengan Nabi, hartanya banyak, mobil yang besar tinggal. Ada orang mati bawa kol diesel. Rumah yang besar tinggal. Oh, sekolahan. Mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, istri besar. Yang kita bawa mati adalah sholat. Sodakoh pada anak yatim inilah yang kita bawa. Yang belum mendaftar, yang belum ikut bersama Kopayapi, segera ikut. Yang nggak ikut, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya heran juga kenapa bapak-bapak yang di sana nggak ngelihat ke sini. Rupanya ada TV besar. Memang Sungai Langka ini susah ditebak memang. Saudara yang dimuliakan Allah, tadi panas terik minta ampun.
sampai kipas anginnya dikasih air, diturunkan Allah air dari atas langsung. Begitulah kabulnya doa orang yang menyantuni anak yatim. Mudah-mudahan yang sudah menyantuni anak yatim diberkahi Allah rezekinya, diberikan Allah keturunan soleh solehah, istiqomah iman dan Islam, mati husnul khatimah, masuk surga dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi Nabi Muhammad itu kan satu Pak Ustadz, betul. Katanya dekat dengan Nabi seperti ini, betul. Bagaimana mungkin kami bisa dekat Nabi? Sesuai dengan kadar sedekahnya masing-masing. Kabarnya Kopayapi ini 1 bulan sedekahnya 200 juta. Sama seperti kita nonton bola. Kalau nonton bola tiketnya yang tiket VVIP, di samping lapangan bola, jangankan bola, bulu kaki pemain bola kelihatan. Tapi kalau tiketnya yang 5.000, paling ujung atas stadion, itu ngelihat ke bawah sebesar tai coro. Jangan sebut yang kotor Pak Ustadz, sebesar biji sawi. Maka insya Allah dengan semangat bersedekah pada anak yatim ini, semua kita ini dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Ibu mau masuk surga? Bapak mau masuk surga? Alhamdulillah. Ibu mau masuk surga dengan bapak? Ibu mau masuk surga dengan bapak? Mau masuk surga dengan ibu? Suaranya kok lain? Memang laki-laki itu tidak pernah berkata-kata, dia langsung action. Mereka nggak ada tuh mengungkapkan I love you. Mereka langsung naikkan anggaran belanja. Setuju Bu? Saya tanya ke jamaah, ibu mau masuk surga? Mau. Mau masuk surga dengan bapak? Mau. Pas bapak ditanya, mau masuk surga dengan ibu? Diam. Malah selesai pengajian nanya balik ke ustadznya, Ustadz, apakah kita masuk surga dengan istri kita? Iya. Lama diam. Kenapa Pak? Di dunia aja saya udah nggak tahan. Kenapa Bapak nggak tahan? Uang belanja tiap bulan nggak ada cukupnya Pak Ustadz. Ternyata setelah ditanya, ada beli gelang? Nggak ada. Ada beli rantai? Nggak ada. Beli baju baru? Nggak ada. Uangnya sedekah untuk anak yatim. Itu bukan istri Pak, itu bidadari surga. Tuh bidadarinya tepuk tangan semua. Pulang dari sini nanti langsung panggil istrinya, oh my angel, kau adalah malaikat penyelamatku. Makanya jangan heran yang cari uang pergi pagi pulang petang, beringas peras keringat banting tulang, tapi yang megang uangnya suami apa istri? Ngaku semua. Yang senyum malah santri, kayak paham aja. Kalau uang bapak dipegang ibu, lalu kemudian dia ngatur belanja, insya Allah yang sudah gabung dengan Kopayapi, jangan khawatir, uangnya nggak bakal dipakai untuk judi online. Iya kan Bu? Ada ibu yang main game online? Nggak ada. Semuanya disedekahkan, tapi jangan lupa anggaran kopi bapak. Itu semua sudah habis. Biasanya kalau udah dikasih kertas begini, itu waktu tinggal 5 menit lagi. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata sodakoh. Saya kalau di mana-mana tablik akbar penggalangan dana, itu biasanya ada kotak-kotak yang disebar. Tapi di Kopayapi nggak pakai kotak. Kenapa? Mereka langsung transfer banking. Langsung pakai QRIS. Langsung, mana QRIS-nya? Langsung semua yang terus ditanya, kamu tadi nyumbang? Enggak, moto aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikut tadi yang pertama, kalau mau dekat dengan Nabi, kalau masuk surga dengan Nabi,
Kalau mau dekat jarak dengan Nabi, caranya adalah sodakoh anak yatim. Yang kedua, Nabi masuk surga. Mudah-mudahan muko-muko sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Nabi masuk surga. Lalu Nabi melihat ke belakang. Yang dilihat Nabi ke belakang laki-laki apa perempuan? Perempuan. Nabi melihat ke belakang, Nabi melihat perempuan. Lalu Nabi, memang betul perempuan. Ternyata selalu nonton channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Nabi ngelihat ke belakang, ternyata perempuan. Nabi nanya, kalau bahasa kampung kami, who are you? Sampean sopo? Kamu siapa? Ternyata dia seorang perempuan, suaminya meninggal. Ustadz kalau menyebut meninggal jangan kesini Pak Ustadz. Oke, suaminya meninggal. Dan ternyata setelah suaminya meninggal, dia yang berusaha ngasih makan anak yatim dan gak nikah lagi sampai meninggal dunia. Itulah yang masuk surga setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi yang udah nikah, jangan pisah gara-gara ini. Saya nggak mau juga gara-gara ini nanti pulang, Mas, sampai di sini hubungan kita. Yang udah nikah ya sudah, tapi mana tahu nasibnya. Sekarang banyak perempuan kalau suaminya meninggal langsung jilbabnya terbang, baju panjangnya melayang, pakai bedak 3 inci, lipstiknya seperti, nggak usah lagi kita sebutkan. Kalau suami meninggal, daftarkan segera anak-anaknya ke Kopayapi, insya Allah mendapatkan santunan. Tadi saya tanya, siapa namanya nak? Azkia. Tadi dia duduk depan saya, dia melambaikan tangan. Saya tanya, siapa namanya? Azkia. Azkia artinya makhluk Allah yang suci dan mulia. Kita doakan dia menjadi anak perempuan yang mulia. Dikasih duit, dikasih beras. Nanti kalau udah besar mau jadi apa nak? Mau jadi ustazah. Masya Allah mulianya. Mudah-mudahan Azkia dan anak-anak kita yang lain dijadikan Allah manusia-manusia yang bermanfaat untuk umat dan bangsa, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kenapa perempuan ini masuk surga? Karena dia rela, dia ikhlas menerima takdir Allah, dan dia merawat anak yatim. Masuk surga dekat dengan Nabi karena yatim. Masuk surga setelah Nabi karena yatim. Berikutnya yang ketiga. Ini Ustaz Somad ceramahnya sampai yang keberapa? Sampai hujan lebat baru kami pulang. Berikutnya yang ketiga, orang yang bersedekah. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali abbah, 1 biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu abbah, 1 cabang 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Tapi ada sedekah yang lebih hebat daripada 700. Berapa? Sebanyak rambut anak yatim. Lebih 700. Sebanyak apa? Sebanyak rambut anak yatim. Itu makanya setelah sedekah, tadi saya lihat Pak Bupati ngusap kepala anak yatim. Ustadz kok nggak ngusap? Dia pakai jilbab. Mau pakai jilbab, jangan gara-gara hadis ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang sedekah anak yatim. Ini ada orang memahami hadis ini secara tekstual. Siapa yang sedekah pada anak yatim dapat pahala sebanyak rambut anak yatim. Akhirnya yang dikasih sedekah anak yatim yang gondrong aja, yang gundul nggak dikasih. Pas ditanya kenapa nggak dikasih, ya rambutnya nggak ada, jadi pahalanya nggak ada Pak Ustaz. Ini saya luruskan pemahamannya. Ini kalau ada yang berbuat begini, anak yatim yang gondrong dikasih diusap, yang nggak gondrong nggak ada rambut nggak diusap, ini ngajinya nggak benar. Ini ngajinya pasti sama Walid. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan umat ini dari orang-orang jahat. Diselamatkan kita berakidah ahlus sunnah wal jamaah.
Makanya ngaji yang benar dengan kiai, dengan alim ulama, masukkan anak ke pondok pesantren Darus Saadah. Dar rumah saadah bahagia. Daftarkan anak Anda segera. Ingat, kuota terbatas. Ini Ustaz Somad apa dapat bisikan? Nggak ada. Saya nggak ada. Saya suka mengendorse pondok pesantren supaya anak-anak masuk pondok selamat dunia akhirat, saya dapat pahalanya. Kira-kira kalau anaknya selamat dari narkoba, anaknya jadi anak soleh, anaknya penghafal Quran, anaknya jadi polisi yang baik, anaknya jadi tentara yang baik, anaknya jadi pemimpin yang baik, kira-kira Abdul Somad dapat untung apa enggak? Dapat apa? Saya dapat amal jariah yang mengalir sampai hari kiamat. Ibu setuju? Bapak setuju? Kelihatannya kurang setuju. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya soleh dan solihah. Ustaz Somad doakan saya, Pak Ustaz, saya belum punya anak. Umurnya berapa? Sudah 40. Kenapa belum punya anak? Belum nikah, Pak Ustaz. Semoga waktu terkabulnya doa, waktu turun hujan, berkat turun hujan bersama anak yatim, bersama orang-orang soleh yang belum ada jodoh, mudah-mudahan ditemukan dengan jodoh yang baik. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini kenapa kamu bilang amin? Untuk anak saya, Pak Ustaz. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya yang ke dibantu salawat untuk ini sudah masuk 2 surat. Berarti waktu sudah habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu yang kebetulan lupa bawa dompet, bawa uang, nggak apa-apa, karena kotaknya besar, bisa diisi dengan cincin, gelang, anting, rantai. Kalau ada gigi emas masukkan. Wih. Ibu punya cincin, amin. Punya gelang, amin. Punya rantai, amin. Punya gelang kaki 2, amin. Gelang tangan 2, amin. Rantainya 3, amin. Ninggal. Apakah bisa dibawa mati? Gelang, rantai, anting, cincin, anting, semuanya tinggal, diambil oleh, nggak boleh suuzon. Itu memang sudah jatah mereka. Diambilnya untuk, nggak boleh suuzon. Mereka mau buka kebun, beli ruko, buka usaha, setelah duit banyak baru nikah lagi. Memang yang disampaikan Ustaz Somad ini menyakitkan hati saya. Tujuan saya bukan mengadu domba, bukan menghasut. Tujuan saya supaya uang kita semua selamat, jangan sia-sia, insya Allah. Tolong yang bawa kotak sedekah, kotaknya jangan cuman kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, naikkan juga ke atas, karena di atas ini banyak ikan-ikan hiu. Ada ikan paus, ada ikan lumba-lumba. Nah, kalau yang di bawah ini kelihatannya ikan teri aja ini. Jangan macam-macam Ustaz Somad. Saya tahu perasaan ibu bapak sama dengan perasaan saya. Ngelihat kotak ini jantung kita langsung nggak normal lagi detaknya. Nah, menenangkan hati, banyak-banyak bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dekat dengan Nabi, sedekah. Masuk surga bersama Nabi, sedekah. Dapat pahala sebanyak rambut anak yatim, sedekah. Berikutnya yang keempat, fokus ceramah, fokus juga, tapi jangan pura-pura fokus supaya kotaknya lewat. Tetap diisi kotaknya. Yang keempat adalah yatsba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat ada 3. Yang pertama maluhu, hartanya. Mobil, semua mengiringi mayat. Tapi hanya sampai pelataran parkir. Di pesawaran ini ada orang mati bawa mobil? Enggak ada. Yang kedua mengiringi mayat, ahluhu, istri, suami, anak, mantu, kawan, sahabat, jamaah, semuanya mengiringi. Tapi cuman sampai di pintu liang lahat. Istri nangis ngelihat suami masuk ke dalam. Kakak. Pas ditanya sama teman, kamu kok nangis? Warisannya sedikit. Wa yabqa wahidun yarji'usnani. Mobilnya pulang, motornya pulang, sepeda motornya pulang, semuanya pulang. Ibu pulang, bapak pulang. Wa yabqa wahidun. Yang tinggal cuman 1. Yang tinggal 1 itu adalah sodakoh. Sodakoh lah yang tinggal menemani. Bayangkan sodakohnya seperti kopai api. Sodakohnya 200 juta besti. Yang menemani di liang lahat 200 juta. Hebat apa enggak hebat? Hebat. Bayangkan sedekahnya 2.000. Pas meninggal, datang malaikat mungkar nakir mau periksa, dilihat 2.000. Selesai. Shadaqallahul azim. Saya yakin dan percaya yang kaya-kaya ini masyarakat di Sungai Langka ini orangnya kaya-kaya semua. Dari mana Ustaz tahu orang Sungai Langka kaya-kaya? Saya dikasih sorban, dikasih baju, dikasih peci, isinya emas semua. Itu bukan emas Pak Ustadz, ini emas putih. Kalau ini emas hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kaya mati, orang miskin apalagi yang BPJS. Pejabat-pejabat ada orang. Polisi astagfirullah kena tilang aja. Tentara Ustadz makin kuat Pak. Kita semua akan mati. Dan orang-orang mati itu, ini berikutnya yang kelima, orang-orang mati masuk ke kubur, masuk ke liang lahat, ditanya Allah Ta'ala, hai orang-orang mati, hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, maukah kamu hidup lagi? Mayatnya kok ngomong. Ternyata dalam Al-Quran dikatakan mayatnya yang jawab. Apa kata mayatnya? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikan saya hidup sebentar, sehari, sejam, semenit, sedetik. Kata Allah, kalau kamu aku kasih hidup 1 menit, kamu mau apa? Mereka menjawab, fa'as-saddaqa, kami mau bersedekah. Enak ya kalau ceramah depan orang yang hafal Quran, nyambung. Ini maknanya ibu bapak semua yang ada di pesawaran ini orangnya ngaji semua. Dulu memang ada yang malas ngaji tapi udah meninggal. Ini yang hadir nih semuanya orang ngaji-ngaji. Ini muridnya kiai semua, orang yang suka pada majelis taklim, majelis ilmu semua. Mudah-mudahan dijaga Allah SWT supaya hatinya istiqomah.
tidak berpindah ke lain hati. So sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah mati ketika melihat neraka jahanam, apa kata mereka? Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Bisa balik lagi ke dunia? Misalnya, misal ibu meninggal, misal Ustaz Somad ini kalau misal selalu ibu, oke bapak, misalnya bapak meninggal, misal setelah meninggal 2 hari kemudian bapak pulang, ngetuk pintu, bapak ibu buka pintu, hai mama, ibu kasih masuk atau lari? Sekarang kita balik, misalnya ibu meninggal, setelah 3 hari tiba-tiba ada yang ngetuk pintu, bapak buka pintu, terus ibu senyum, bapak persilakan masuk atau lari? Melayu kabeh. Apalagi waktu buka pintu, kita hanya setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Kenapa Abdul Somad ini bisa jalan? Karena jantungnya masih berdegup dan berdetak sebelah kiri. Itu jantung yang normal. Kalau jantung yang nggak normal, biasanya jantung nggak normal itu disebabkan 3. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Yang ketiga, menghadapi PSI. Maka jantung ini harus sehat walafiat. Tapi kalau saya lihat dari senyum ibu dan senyum bapak, ini semuanya kelihatannya adalah masyarakat yang nggak punya utang. Ustaz tahu dari mana? Kelihatan dari senyumnya yang cerah mereka. Orang kalau ada masalah, Bu, kalau ada masalah, Pak, senyumnya nggak bisa lepas begini. Setengah mati kita mancing pakai pantun, nggak keluar. Kalaupun keluar dikit aja. Makanya waktu tadi Pak Bupati ngomong, Ustaz Somad, dari satu provinsi, dari satu kabupaten, dari semua kecamatan, maka di Sungai Langka inilah yang paling besar sumbangan untuk anak yatim. Tadi saya penasaran, tapi setelah sampai ke sini nggak heran, karena memang orangnya nggak punya utang. Kalaupun ada, mudah-mudahan yang punya utang segera dibalas, dilunaskan. Banyak juga ternyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-6. Tolong ingat baik-baik, karena ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Yang nggak bisa nyatat, yang nggak bisa nulis, yang nggak bisa ngingat, nggak masalah. Bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ustadz Somad ini iklan YouTube. Jangan-jangan duitnya itu dipakai, diambil duitnya. Ustadz Somad ini ngambil duit YouTube. Pantasan pecinya emas, sorbannya emas, bajunya emas. Ternyata hasil dari YouTube. Peci, sorban, dan baju dari orang pesawaran. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Ini Ustaz Somad ini ngomong YouTube. Pantasan dia punya mobil. Ternyata mobilnya itu dibeli dari YouTube. Makanya saya dengar bunyi knalpotnya. Tuk 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 tuk. Duit YouTube channel Ustadz Abdul Somad Official 1 bulan 150 juta. Banyak apa sedikit? Banyak. Semuanya nggak ada yang saya ambil walaupun 1 sen. Semuanya untuk gaji guru, beli beras, beli minyak, bayar listrik, operasional pondok pesantren. Bisa dicek. Makanya ketika petugas pajak, jangan tepuk tangan tuh. Makanya ketika petugas pajak datang, Ustaz Somad, kami dari kantor pajak.
mau ngambil pajak. Saya bilang, pajak mana? Pajak YouTube. Setelah kami cek 1 bulan 150 juta. Enggak pernah ku ambil seperak pun. Kalau kalian mau ambil, itu hak anak yatim fakir miskin. Ambillah, makanlah duit anak yatim itu. Saya akhirnya mereka takut, enggak jadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa Ustaz omongin? Ini kan jadi riya, ini nanti kan jadi fitnah. Lebih baik saya omongin daripada saya kena fitnah. Betul? Iya, tapi pahalanya kan hilang Pak Ustaz. Enggak apa-apa pahalanya hilang. Saya masuk surga bukan karena pahala itu. Saya masuk surga karena ada orang-orang pesawaran yang selalu mendoakan saya. Mereka setiap hari mendoakan saya, ya Allah, gemukkan Ustaz Somad. Mereka selalu mendoakan saya. Apalagi ketua panitia berdoa, ya Allah jangan turun hujan, tiba-tiba gelap. Ya Allah. Mereka mendoakan saya, ya Allah sehatkan Ustaz Somad sampai hari Ahad 26 April ya Allah. Setelah tanggal 26 mau matikanlah dia. Enggak mungkin. Semua orang ini baik-baik semua. Ini adalah orang-orang soleh semua. Orang-orang yang dibukakan Allah pintu hatinya. Hari zaman edan, zaman banyak fitnah. Ada yang gila karena narkoba, ada yang main judi, ada yang riba, ada yang zina, ada yang LGBT. Tapi hari ini orang pesawaran, orang desa Sungai Langka masih mau ngaji. Itu tanda kita masih dapat hidayah dari Allah. Kita jaga hidayah itu. Ihdinas siratal. Semoga kita dapat hidayah semuanya. Pas saya bilang semoga dapat hidayah, ada bapak-bapak yang nggak bilang amin, diam aja. Pas ditanya sama temannya, kamu kok nggak bilang amin? Aku sudah dapat hidayah. Siapa? Rupanya nama istrinya Siti Hidayah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-7. Tadi saya tausiah jam 2:10. Sekarang sudah jam 3 kurang 15. Tadi saya menduga ini kayaknya kultum aja selesai nih, cukup kultum karena udah mau hujan. Nggak turun-turun hujannya. Memang orang Sungai Langka ini doanya makbul memang. Maka jangan macam-macam sama orang Sungai Langka. Kalau didoakannya mati berdiri, mati jongkok. Jangan macam-macam sama orang Sungai Langka. Kenapa orang Sungai Langka doanya makbul? Jawabannya adalah yang ke-7. Ada orang terjebak di dalam gua, turun hujan, pintu gua tertutup karena ada batu yang bergelinding. Yang satu berdoa, ya Allah, berkat sedekahku. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya Allah, berkat sedekahku, tolong bukakan pintu gua ini. Pintunya terbuka atau tidak? Terbuka pintu gua. Gara-gara sodakoh, dan sodakoh dijadikan sebagai tawassul dalam berdoa. Bapak dari pesawaran, dari Sungai Langka, pernah berdoa pakai tawassul? Ibu pernah berdoa pakai tawassul? Caranya begini, ya Allah, berkat sedekahku yang 200 juta itu. Tapi kalau di masjid jangan kuat-kuat. Kebetulan di rumah tahajud sendirian. Tapi kalau di masjid nanti berdoa, ya Allah, berkat sedekahku yang 200 juta itu. Sebelahnya ngomong, kopayapi kale. Memang 200 juta ya Allah, tapi sedekah kami bersama. Caranya, ya Allah, berkat sedekah kami bersama sahabat-sahabat kami di Kopayapi Nurrohim, maka tolong mudahkan urusan kami, sehatkan anak kami, selamatkan suami kami dari pelakor. Aminnya kuat. Begitulah mereka mencintai kalian, Besti. Memang kelihatannya aja di rumah kalau dia marah-marah, kamu mau diambil orang, pergi sana, ambil sana. Tapi dari bunyi aminnya tadi ada rasa cemas yang begitu mendalam.
Makanya doakan dengan tawassul. Ustadz, saya nggak bisa berdoa pakai bahasa Arab. Siapa yang bilang doa mesti pakai bahasa Arab? Doa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Lampung, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda. Yang penting doa itu pakai bahasa Arab 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Setelah itu pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Tapi Pak Ustadz, saya kalau doa pakai bahasa Indonesia kurang khusyuk Pak Ustadz. Kamu orang apa? Aku orang Jawa Pak Ustadz. Ya pakai bahasa Jawa. Iki wis pirang-pirang dino ngalur ngidul ngetan bojone ke urung teko piye itu ya Allah. Apakah Allah tahu bahasa Jawa? Apakah Allah tahu bahasa Inggris? Tahu. Mentang-mentang Bapak guru bahasa Inggris, jangan doanya pakai bahasa Inggris. Oh my God, please forgive me. Ya tetap pakai bahasa kita. Saya di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan S3. Tapi saya tetap doa pakai bahasa saya, karena saya merasa lebih khusyuk. Cuman biar supaya teman di sebelah nggak dengar, memang nggak bunyi kalau saya berdoa. Cuman kadang kawan sebelah ini mau tahu aja. Kamu tadi doa apa? Urus saja doamu, jangan kau urus doaku. Tapi kalau kita lagi rame-rame, ada kiai, maka kita persilakan kiai berdoa, ngambil barokah, ngalap barokah kiai. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin. Begitulah hebatnya sodakoh. Maka bertawassul dengan sodakoh. Ya Allah, berkat sodakohku. Kenapa nggak disebutkan? Titik. Ya Allah, berkat sodakohku. Sebutkan sedekahnya. Kalau kebetulan malam tahajud sendirian di kamar nggak ada orang, ya Allah, berkat sedekahku. Kemarin aku membayarkan anak yatim piatu 1 semester. Maka ke depan saya datang sekali lagi ke Kopaya Pinur Rahim. Kita tidak lagi di tanah lapang, tapi kita sudah punya satu lokasi khusus tanah punya Kopaya Pinur Rahim. Saya mau selesai tablik akbar ini, orang-orang kaya dari Pesawaran, dari Lampung yang nonton acara datang ke Kopayapi. Ini Kopayapi, betul. Saya mau mewakafkan tanah karena saya dengar kemarin katanya Kopayapi mau punya markas, mau tempat. Ini saya wakafkan, itu ada tanah. Tanah siapa? Enggak tahu. Ya Allah, bukakan hidayah jamaah kami ya Allah. Nanti ada yang ngasih tanah, yang satu lagi ngasih. Saya 2-3 sak semen, saya batu bata, saya batu kerikil, saya pasir, saya kusen, saya pintu. Selesai. Begitu selesai, datang Ustadz Abdul Somad, gunting pita peresmian markas Kopayapi. Berikut ini, mari kita saksikan pemencetan tombol Kopayapi. Mati lampu. Ustadz Somad ini nggak pernah ngasih beras, nggak pernah ngasih duit, nggak pernah ngasih santunan. Pas giliran ngasih sumbangan ke depan, dia yang tampil ke depan. Berikut ini penyerahan santunan kepada anak yatim. Maju dia ke depan. Brengsek Ustadz ini. Kami yang bersama Kopayapi tiap bulan, kami yang transfer, kami yang bantu acara, duduknya di bawah, nggak pakai karpet, kena hujan, kena lumpur basah. Memang di pandangan manusia yang mulia itu Abdul Somad di atas pentas, tapi di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, boleh jadi yang duduk di atas pasir, di atas lumpur, kena tanah, nggak dapat karpet, nggak dapat plastik. Mereka lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Diaminkan mereka. Astagfirullah.
Kalaupun amin, apalah salahnya dalam hati aja. Jaga juga lah perasaan saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya terus terang dari tadi ini saya ngingat ceramah itu biasa 1, 2, 3, 4. Cuman setiap saya mandang ke sini hilang ingatan saya. Kenapa? Ngelihat pisang itu hilang. Maunya 8 pisang. Sudah lama saya tausiah di mana-mana. Memang baru di sinilah ada pisang digantung. Ini yang punya ide ini memang luar biasa. Bayangkan siapa yang mengambil pisang masuk ke mulutnya, lewat di tenggorokannya, masuk ke lambungnya, dia jadi sehat, dia sholat, dia beribadah, mengalir pahalanya. Besok bu, beli pisang 1 tandan, gantung di depan pagar rumah. Apalagi hari Jumat, tapi jangan digantung di tiang masjid. Nggak khusyuk semua dengar khutbah, khotibnya pun nggak khusyuk. Pisang hari ini gitu. Berikutnya yang ke-8. Yang ke-8, apakah doa kita dijamin makbul? Belum tentu. Tapi kalau yang berdoa malaikat, makbul pasti. Dan setiap hari ada malaikat yang mendoakan. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Datang malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang kopayapi yang sudah bersedekah, berilah dia ganti. Tapi Allah adil. Gimana dengan orang yang nggak bersedekah? Dikirim Allah juga malaikat mendoakan. Itulah adilnya Allah. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang nggak bersedekah, binasakanlah dia. Bukan doa saya, bukan doa ibu, bukan doa bapak. Itu doa yang paling makbul. Yang berdoa adalah malaikat. Makanya yang tadi nggak masukkan duit ke kotak, waspada. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Binasakanlah dia yang belum bersedekah ya Allah. Baru saya sadar, rupanya yang belum sedekah saya. Mana panitia tadi? Masukkan ke kotak. Takut saya kena musibah. Orang yang tidak bersedekah didoakan malaikat dapat musibah. Jangan heran nanti kalau pulang tiba-tiba sendal hilang. Memang pertama yang kecil-kecil dulu, kemudian lama-lama setelah itu helm hilang, lama-lama suami. Kotak, jalan lagi. Masih banyak yang belum sedekah tadi. Sudah sedekah semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Kopayapi nggak akan meriksa satu persatu, tapi semuanya berjalan. Ini adalah sunnah hasanah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat suatu sunnah, kebiasaan, tradisi yang baik, falahu ajruha. Ibu dapat pahalanya, bapak dapat pahalanya, dan anak cucu sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Kopayapi ini berlanjut sampai hari kiamat. Kopayapi punya markas, Kopayapi punya gedung, Kopayapi punya ruko, Kopayapi punya tanah, Kopayapi punya lembaga, dan itu menjadi tanah wakaf sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Apakah mobil bisa dibawa mati? Bisa. Gimana caranya mobil ini dibawa mati? Wakafkan ke Kopayapi. Tapi itu kan mobil ustadz, mobil panitia. Mobil Kopayapi wakaf. Syarat naik mobil ini 2, gratis. Syaratnya 2, sakit mati. Tulis di bawah, mobil wakaf Kopayapi, ambulan, mobil tercepat. Syarat naik mobil ini 2, sakit mati. Yang di bawah, Anda mau? Waktu almarhumah mak saya meninggal tanggal 18 Maret 2019,
hari Senin 11 Rajab, saya sedang di Pulau Madura. Adik saya nelpon, apa kata rumah sakit? Rumah sakit nggak punya ambulan untuk ngantar keluar kota. Saya sakit hati. Sejak itu saya dendam. Maka di mana-mana saya ceramahkan, lembaga mesti punya mobil ambulan gratis untuk masyarakat yang tidak mampu. Setuju? Alhamdulillah, sekarang yayasan kami punya 2 ambulan. Sejak punya 2 ambulan, malah saya tanya supirnya, gimana ambulan kita jalan? Udah sebulan nggak jalan Pak Ustadz, nggak ada yang sakit, nggak ada yang meninggal. Ada 2 ambulan di Yayasan Tabung Wakaf Umat, yang satu wakaf dari ibu-ibu, yang satu wakaf dari bapak-bapak. Kemudian datang lagi orang mau wakaf ke saya, Ustadz kami wakaf. Saya bilang cukup, yang meninggal sudah berkurang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya yang ke-9. Sampai berapa nih Pak Ustadz? Sampai 10. Takbir. Nah, itu berarti kalau gitu bunyi takbirnya udah nggak kuat lagi. Ma'akal tafa'af naita, duit yang dicari pagi, petang, siang, malam, kerja sawit, kebun karet, coklat, kelapa, durian, pisang. Duit yang dicari itu dibelikan beras makanan. Ma'akal tafa'af naita, yang dimakan busuk, yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang dipakai lapuk, peci lapuk, kecuali peci ini emas nggak lapuk. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang disedekahkan untuk anak yatim, itulah bekal hari esok menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan pagi, makan siang, makan malam 2,5 ons. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya walaupun kurus begini, umur sekarang 27. Berapa tadi saya bilang? Saya cuman mau ngetes jamaah ini masih sadar atau enggak. Kalau jamaahnya udah capek dengar ceramah, dia terserahlah Pak Ustadz mau berapa pun, mau TK pun nggak apa-apa. Tapi rupanya mereka masih punya daya kritis. Berapa tadi Ustadz ngomong? 27. Saya lahir 1977. Sekarang saya umurnya jelita, jelang 50 tahun. Maka 4 ton 800 kilo busuk kalau disiramkan ke pohon durian mati langsung. Kalau kotoran kambing disiramkan ke cabai, cabainya merah menyala abangku. Tapi kalau kotoran manusia disiramkan ke tanaman, kuning, layu dan mati. Ada gasnya di dalam. Begitulah tidak manfaatnya manusia. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang disedekahkan untuk anak yatim. Anak yatimnya jadi ustazah, anak yatimnya jadi penghafal Quran, anak yatimnya jadi bupati, anak yatimnya jadi polisi, anak yatimnya jadi tentara. Mereka menolong agama Allah, mengalir ke kubur kita semuanya sebagai amal jariah. Beruntung Bapak Ibu yang tinggal di Pesawaran, yang tinggal di Sungai Langka, yang punya Kopayapi, yang lain cuman punya Komat Kamit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saudara-saudara kami yang ngurus Kopayapi, saudara kami yang punya ide, saudara kami yang menasehati, saudara kami yang bersabar mengutip dari rumah ke rumah, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan keluarga anak istrinya yang sabar untuk mengurus jamaah ini ya Allah. Emangnya Bapak Ibu pikir ngurus anak yatim ini enak? Enggak enak. Pas giliran anak yatim nggak makan, apa kata orang? Kenapa anak yatim nggak makan? Pas giliran yang ngurus punya mobil, itu jangan duit sedekah tuh. Tapi yang namanya kesabaran akan berbuah balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya yang ke-10, yang terakhir. Belum?
Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tadi waktu Gus Yusuf yang ngaji, semua Allah. Pas Ustaz Somad yang ngaji, ketika semuanya nanti digiring masuk ke dalam surga, dan surga itu ada namanya Babur Rayyan karena banyak puasa, Babus Shalah karena banyak sholat, Babul Jihad mati fisabilillah, Babul Kaziminal Ghaiz pintu menahan amarah. Ada satu pintu namanya Babus Sodaqah. Dan saya dari kejauhan melihat yang masuk dari Babus Sodaqah itu adalah orang pesawaran Sungai Langka. Begitu orang pesawaran Sungai Langka masuk ke dalam surga dari Babus Sodaqah, wes melebu kabeh, sudah maju semua. Yang pertama mereka cari di dalam surga adalah Abdul Somad. Orang pesawaran nanya sama malaikat Ridwan, Ustaz Somad sudah lewat sini. Kata malaikat, dia sudah lama nunggu kalian, dia sedang berada di ruang VVIP. Amin kan? Itu sebetulnya cara saya untuk mendapatkan doa kalian, guys. Mau ibu mendoakan saya masuk surga? Mau bapak mendoakan saya masuk surga? Begitulah bersihnya hati hamba Allah ini. Padahal saya dikawal TNI, Polri, Satpol PP, Banser, naik ke atas, karpetnya 3 lapis, buah-buahannya lengkap semua, makanannya yummy. Tapi saya mau makan segan. Saya tengok Pak Bupati nggak makan. Saya tengok Pak staf, Pak Wakil yang mewakili gubernur nggak makan. Untung Abah tahu isi hati saya. Langsung Abah Edi Maulana membukakan kertas, dia berikan anggur. Memang saya pengen makan anggur. Langsung saya makan. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Begitulah agaknya nanti kita di surga saling memberikan makanan, insya Allah. Memberikan pisang, akan diingat pisang lagi. Tadi saya mulai jam 2:10. Sekarang walaupun saya nggak ngelihat jam, saya sudah tahu bahwa saya ceramah sudah 1 jam. Taunya dari mana Pak Ustaz? Terasa semutnya sudah naik ke atas. Kesemutan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya menduga ceramahnya nggak lama karena turun hujan. Ternyata doa jamaah bukan minta hujan, dia minta mendung aja supaya nggak terlalu panas. Tadi saya tinggal panas terik. Apa kata Bapak TNI kita, Ustaz Somad, hati-hati, nanti di lokasi ini panas terik. Saya pun sudah siap. Ini kelihatannya di padang mahsyar ini. Ternyata doa orang-orang yang dimuliakan Allah. Tadi waktu itu turun hujan, saya pun cemas. Ini kalau turun hujan nggak jadi pengajian. Ternyata hujan tidak, panas pun tidak. Adem, ayem, tentrem, senang, kenyang, tenang. Berkat doa orang-orang soleh, bukan somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang sudah bersedekah dilimpahkan Allah rezekinya bisa berhaji berumrah ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan
semua yang hadir, semua yang nyumbang, semua yang datang diberikan Allah husnul khatimah. Kalimat yang terakhir keluar dari mulutnya saat mati sakratul maut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan.